Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini kita diperkenankan untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu setelah sebelumnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda kalau Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dan meridhai kita. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Qadarullah, pure lupa gitu ya. Ingatnya pas sudah sholat subuh. Untungnya tetangga, jadi masih bisa dikejar gitu ya. Jadi pas sudah salam baru inget loh, ini kan ada pengajian di sini. Untung saja kita tetangga jadi bisa dikejar gitu. Makanya saya kalau kajian subuh itu rata-rata dekat-dekat itu. Ya, jadi tidak jauh-jauh, karena kalau sudah lupa ya kalau yang jauh ya fatal gitu ya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah. Para hadirin, azani Allah iyyakum, tema kita atau surah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, mohon dikoreksi, surah Al-Kafirun, betul ya? Al-Ikhlas. Oh, ke sini ya. Oh, ke sana ya. Tabat Al-Ikhlas ya. Oh, ke arah Al-Fatihah. Oh iya. Taib, surah Al-Ikhlas. Iya, jadi tabat kan sudah ya. Idza jaa nasrullah kemarin. Berarti Al-Ikhlas ke arah An-Nas ya. Baik. Nah, sebentar lagi kita khataman ini. Ya. Kita akan bahas surah Al-Ikhlas. Kaidah penamaan surah itu adalah surah itu dinamakan biasanya di sebuah kata yang ada pada surah itu, atau tema yang mencakup surah itu, atau kisah yang ada dalam surah itu, atau substansi surah itu. Nah, di sini mengapa surah ini dinamakan suratul Ikhlas? Nggak ada kata-kata Al-Ikhlas pada surah ini, tetapi substansi surah ini sangat menunjukkan kalau surah ini memerintahkan kita untuk ikhlas. Itu yang pertama. Dinamakan Al-Ikhlas ya, karena surah ini mengandung nilai-nilai keikhlasan. Yang kedua, makna dari ikhlas itu sendiri, maknanya adalah khalasa yakhlusu, ikhlasan, bersih.
membersihkan. Akhlasa Muhammadun, ya, akhlasa Muhammadun niyatahu fi salatihi. Muhammad membersihkan niatnya dalam salat. Bersih, khalas, biasanya orang Arab bilang khalas, itu selesai sudah, khalas, sudah. Artinya tidak ada yang tersisa dalam urusan mereka. Nah, disebut al-ikhlas karena surah ini memerintahkan seseorang untuk ikhlas. Ada seseorang yang melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melapor tentang temannya yang kalau sholat baca surah Qul Hu mulu gitu. Jadi protes, "Ya Rasulullah, saudara saya ini sholatnya baca surat Al-Ikhlas mulu, Qul Hu lagi gitu." Ditanyalah kepada orang tersebut, kata Rasul, "Kenapa kau baca surat itu terus?" Kata dia, "Wallahi, demi Allah, inni la uhibbuha." Demi Allah, saya suka banget surah ini. Saya suka banget surah ini. Alasannya suka. Kalau kita alasannya apa? Cepet kan? Beda ya. Tolong dibedakan ya. Jadi saya bukan memotivasi agar baca surah ini terus karena cepatnya gitu ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidaklah orang yang suka membaca surah ini melainkan dia masuk surga. Ini salah satu keutamaan surah Al-Ikhlas. Gitu ya. Jadi ketika seseorang menyukai surah ini kemudian dia mengulang-ulang, ya, maka disitulah dia mendapat al-fadilah. Kenapa dia ulang? Karena dia suka isinya. Begitu. Kalau kita beda, Pak. Kita surah ini surah yang menjadi salah satu surah yang sering kita baca karena memang cepat selesainya. Baca Al-Fatihah, Qul Hu, Fatihah, Qul Hu. Atau surah yang memang di antara surah-surah yang kita hafal gitu, yang lain kita nggak hafal itu. Makanya ada seorang cucu itu protes kepada ibunya, "Bu, kakek bacanya Qul Hu lagi gitu." Ya, kalau ngimamin gitu. Ya mungkin inilah yang dia hafal. Tetapi subhanallah, ini termasuk surah yang luar biasa, secara substansinya luar biasa, sehingga dari substansi ini dia mencerminkan betapa cintanya dia kepada tauhid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wallahi innahu la thuluthul Qur'an." Ya. Demi Allah, surah Al-Ikhlas itu la thuluthul Qur'an, menyeterai sepertiga Al-Qur'an. Subhanallah. Ini salah satu keutamaan. Jadi orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu seperti orang yang membaca sepertiga Al-Qur'an. Wah, bentar lagi Ramadan. Ya, kita harus menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Ketika ditanya berapa kali khatam, sekarang saya baru aja ngatamin sepertiga Quran. Wah, luar biasa, kaget gitu. Ternyata dia baca surah Al-Ikhlas. Iya, yang dimaksudnya wallahu a'lam bishawab. Ya, yang dimaksud adalah
materi yang terdapat pada surah Al-Ikhlas ini mencakup materi sepertiga Al-Quran, sehingga luar biasa keutamaannya. Dia mengambil sepertiga Al-Quran dari materi-materi Al-Quran. Al-Quran itu di antara materi yang utama adalah ya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala atau materi tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah materi perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga adalah materi tentang kisah orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan kisah tentang orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan akibatnya, yaitu surga Allah. Kisah tentang orang-orang yang melanggar perintah Allah atau melakukan larangan Allah dan akibatnya, yaitu kesengsaraan dunia dan akhirat. Itu aja dah. Quran itu nggak jauh dari situ. Tentang Allah, tentang dirinya, Allah mengenalkan dirinya. Tentang perintah-perintahnya, larangan-larangannya, tentang orang-orang yang mengikuti perintah dan atau orang-orang yang mengikuti larangan. Nah, Al-Ikhlas ini mencakup sepertiganya. Allah memperkenalkan dirinya. Dari sini ya, seseorang seharusnya ketika membaca isi dan kandungan surah Al-Ikhlas itu, seharusnya dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Qul huwallahu ahad. Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, dia, Allahu, Allah itu ahad, satu. Qul huwallahu ahad. Katakan dia. Katakan wahai Nabi Muhammad, dia. Lihat di sini ada dhamir kembali kepada Allah. Qul huwallahu, Allah, ahadun, Allah juga, satu. Ya. Nah, di sini ada sebenarnya sedikit kronologinya ya, terkait dengan mengapa Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, mengatakan ini kepada orang-orang kafir dulu ketika itu. Ya. Mengapa? Wallahu a'lamu bissawab. Karena memang ketika itu kepercayaan kebanyakan orang-orang musyrikin adalah ta'addud al-alihah. Ta'addud al-alihah, berbilangnya atau meyakini adanya Tuhan-Tuhan yang banyak. Kalau kita membuka lembaran sejarah, bahwa orang-orang musyrikin Mekah itu selain meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka pun meyakini tentang alihah, Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan itu sebagaimana sering kita sampaikan sudah sangat mengakar. Itu keyakinan yang sudah membudaya.
keyakinan yang sulit untuk diangkat dari tradisi mereka. Mekah, di dalam Ka'bah ketika itu terdapat 360 patung, Pak. Di dalam Ka'bah 360 patung. Luar biasa. Ka'bah kan sempit ya. Ya nggak terlalu besar-besar banget lah ya. Ya segitu ya. Itu dalamnya ada 360 patung. Bayangkan, Pak. Ya, saking mengakarnya tradisi penyembahan terhadap berhala-berhala. Di setiap kabilah itu, ya, di gerbangnya itu atau di gapuranya itu dipasang patung masing-masing kabilah. Di Bukit Safa dan Marwah itu juga ada patung namanya Isaf dan Nailah. Jadi kehidupan mereka itu nggak bisa kita bayangkan. Adalah kehidupan yang memang diwarnai dengan penyembahan terhadap patung-patung. Di samping mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menggunakan patung-patung itu disebutkan dalam Al-Quran, ya, sebagai media upaya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berat, diturunkan di sebuah kaum yang kesyirikan itu sangat mengakar sekali, sangat mengakar. Ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat tersenyum sendiri. Kemudian ditanya sama kawannya, kenapa kau tersenyum? Kata Umar bin Khattab, dulu sewaktu saya jahiliyah, ketika saya melakukan perjalanan keluar kota, saya lupa bawa patung saya. Jadi kelupaan patung itu nggak enak zaman dulu, Pak. Ya kalau zaman sekarang kelupaan bawa HP, gitu. HP lupa lagi gitu kan, passwordnya, aduh lupa gitu cepat-cepat, khawatir istrinya ngebuka, begitu katanya. Ya zaman sekarang kelupaan bawa HP ketakutan. Kata Umar, yang saya bawa adalah kurma. Ketika itu akhirnya kurma itu saya jadikan patung, ya bentuk patung gitu ya. Ketika sudah saya sembah, saya merasa lapar. Ini kurma udah jadi Tuhan, tapi perut lapar. Urusan perut nggak bisa dinegosiasi gitu ya. Akhirnya kata Umar, wahai Tuhan, maaf, saya makan dulu Anda, nanti saya akan buat lagi Tuhan. Jadi saking jahiliyahnya jika gitu ya, saking jahiliyahnya itu, akhirnya dimakanlah itu korma yang sudah menjadi Tuhan. Kemudian Umar pun pergi, gitu ya. Itu saking jahiliyah. Nah, jadi sudah sangat mengakar sekali. Dan orang-orang Quraisy punya sifat, kalau dia sudah meyakini sesuatu, dia pegang keyakinan itu, keras terhadap keyakinan, komitmen terhadap prinsip itu mereka. Bayangkan Rasul SAW diturunkan di sebuah kaum yang memang sudah menyembah berhala, udah jadi tradisi, dan mereka punya sifat setia terhadap keyakinan. Ini sangat berat sekali. Tugas beliau berat sekali. Makanya ada yang bertanya, kenapa sih Nabi turunnya enggak di sini aja, di Indonesia lah gitu, banyak nih orang yang mau masuk Islam gitu. Iya, di Indonesia mungkin berbeda punya sifatnya, Pak. Kita ini kan sifatnya saling menghormati, kan begitu, Pak. Sifatnya tuh ketika ada sesuatu yang berbeda, apalagi sekarang subhanallah Indonesia menjadi contoh, ya, percontohan ya tentang kehidupan harmonis gitu ya, walaupun berbeda-beda suku dan agama. Indonesia luar biasa harmonis, Pak.
Ya, mereka banyak belajar tentang moderasi terhadap kita. Bagaimana sikap moderat ya terhadap pemeluk agama lain. Saking moderatnya Indonesia luar biasa. Ya, kita merayakan perayaan-perayaan hari besar agama lain, kita ikut juga merayakan. Keren, Pak. Saking kerennya, bahkan Kementerian Agama tahun ini merayakan juga Natal Indonesia. Kalau nggak keren ya gelo gitu ya, teman-teman teuing. Ya, sampai seperti itu gitu. Bagaimana nilai-nilai toleransi itu luar biasa di sini sampai bablas gitu ya. Indonesia bablas. Ketika Nabi Muhammad mungkin diturunkan di sini, rakyatnya oh ya baik, semua baik, apa semua baik, nggak terlalu penenangan. Nggak ada datang Abu Jahal tiba-tiba ditangkap tuh orang-orang yang ada eksekusi. Baik, undang-undang kita melindungi kebebasan setiap warga negara untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya. Begitu pasal 28 ayat 1. Jadi begitu ya. Indonesia seperti itu. Lah perjuangannya nggak ada di sini, Pak. Kemungkinan ya banyak orang yang bisa masuk Islam dengan damai gitu ya. Di sini subhanallah Indonesia menganut prinsip demokrasi, kebebasan, dan ini salah satu ya kalau kita ambil sisi positifnya, kita bisa hidup nyaman di sini. Ustadz Kiai silakan bebas ngomong. Ya, di sana di negeri Timur Tengah, di Dubai, di mana? Sholat Jumat teksnya itu yang ngatur pemerintah. Jadi tugas kiai itu atau tugas pengkhutbah itu cuman bacain doang, Pak. Bacain, selesai ya sudah. Itu luar biasa. Diatur semua. Di Mesir, orang kalau misalkan jamaah lebih dari kalau tidak salah lebih dari 100 atau 30 atau 100 orang ya, itu sudah dilarang. Ada perkumpulan agama, pengajian ketika jamaahnya itu lebih dari 100 atau 30, saya lupa lagi angkanya. Luar biasa. Ya. Lah kita tablik akbar, Pak. Ngumpulin orang banyak-banyak. Iya. Apa tuh di situ? 212 itu. Luar biasa banyak sekali. Bebas-bebas saja. Ya di Indonesia nggak ada regulasi ini membatasi. Silakan orang bebas. Ya. Berekspresi, punya hak untuk menyampaikan pendapat. Ini di kita gitu. Nah, sangat berbeda sekali. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya hikmah di balik pengutusan Rasul SAW di Makkah. Karena orang-orang Yahudi pun nggak nyangka gitu ya. Pengutusan Rasul itu di Makkah. Orang-orang Yahudi nggak nyangkanya mereka akan nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Begitu. Ya. Dari kalangan Yahudi. Mereka nggak nyangka ternyata diturunkan di sana di Mekah gitu. Dan ternyata Mekah itu luar biasa ya. Dikenal dengan orang yang keras, orang yang benar-benar memegang dan sulit orang untuk sulit sekali orang untuk melepaskan kepercayaannya di situ. Iya. Apakah Mekah itu tidak punya kebaikan? Punya banyak kebaikan. Di antaranya itu ya tadi memegang prinsip di satu sisi kebaikan kan, tapi ternyata prinsipnya jelek ya udah dipegang terus gitu. Orang di Mekah itu punya tradisi baik, Pak. Yang pertama, mereka sangat senang sekali sama orang-orang yang jujur. Mereka senang kejujuran. Mereka senang sekali terhadap orang-orang yang amanah. Makanya Rasulullah SAW sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, Al-Amanah. Orang yang sangat dapat dipercaya, jujur. Itu menganut prinsip kejujuran.
Apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat itu sama, mix. Ya. Yang dikatakan dengan yang kenyataan sama. Itu kejujuran. Orang-orang Mekah, subhanallah. Mereka juga senang melayani tamu. Ya, orang-orang Mekah itu. Luar biasa sekali. Tetapi ternyata bukan itu yang Allah lihat. Yang Allah lihat adalah pelanggaran terbesar yang terjadi di Mekah dan sudah mengakar, yaitu kesyirikan. Ya, makanya visi dan misi, tugas dan fungsi utama Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengajak mereka kepada tauhid. Ini 13 tahun beliau berdakwah kepada tauhid, mengajak mereka kepada tauhid 13 tahun. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu, Allah adalah satu. Al-ahad yang dimaksud satu di sini disebutkan al-ahadu fi dzatihi. Zatnya satu, tidak berbilang sebagaimana keyakinan ya sebagian orang-orang yang meyakini berbilangnya Tuhan. Itu di mohon maaf ya, di India ya, itu keyakinan agama Hindu, berbilangnya Tuhan. Ya, berbilangnya Tuhan. Islam meyakini Tuhan itu satu. Ya. Agama yang lain, sebagian agama meyakini bahwa Tuhan itu macam-macam. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan macam-macam tuh. Ya. Kalau kita perlihatkan keyakinan ini sangat merusak sekali. Sangat merusak sekali. Keyakinan seperti ini menghancurkan ya nilai-nilai ketuhanan. Dan anehnya umat Islam kadang nggak sadar kalau Tuhan kita itu satu. Ya, syaitan selalu mengajak agar kita ini nggak terlalu yakin terhadap perkara ini. Ya, akhirnya disetel film tuh. Yang lihat adalah kita umat Islam kebanyakan. Disetel film berjudul Mahabharata. Disetel film berjudul Ramayana. Kalau kita perhatikan gitu ya, di film itu ada orang yang menyembah dewa. Ada tiba-tiba orang dari langit turun ke atas. Wah, dewa-dewa tentang seperti itu. Kemudian disembah-sembah dan yang lain. Yang ngelihat kita ketawa-ketawa gitu. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Ya. Keyakinan-keyakinan ini seolah ya kita tidak sadar kalau keyakinan kita tentang Allah itu tengah dirusak. Wal'iyazubillah. Ya. Seolah-olah kita tidak sadar bahwa itu adalah akbahu qabihin. Akbahu qabih adalah seburuk-buruknya keburukan, wa adlamu dzulmin, sezalim-zalimnya kezaliman, syirik. Ya. Nah, kemudian kita tidak mengingkarinya karena kita wajib mengingkari kemunkaran. Itu umat Islam. Itu wajib mengingkari kemunkaran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemunkaran, rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisanih. Kalau kalian tidak mampu, maka dengan lisannya. Wa in lam yastati fa biqalbihi. Masih juga tangan enggak mampu, kita bukan pemerintah. Ya. Kemudian lisan juga tidak mampu. Khawatirnya masuk penjara misalkan ya, atau jadi masalah begitu. Maka kita wajib mengingkari dengan apa? Hati. Apa kata Rasul? Wadzalika adhaful iman. Itu adalah serendah-rendahnya keimanan.
Keimanan yang paling rendah adalah mengingkari dengan hati. Orang lagi nonton film Mahabharata, ngingkarin nggak Pak? Ada orang menyembah-nyembah patung apa? Atau ada film-film yang lain, ketika itu ada orang menyembah, mohon maaf, ya ini menggambarkan agama lain. Wah, dia menikmatinya begitu ya. La ilaha illallah. Mana pengingkarannya? Padahal pengingkaran dengan hati itu adalah ad'aful iman. Ustaz, saya nonton tapi saya ngingkarin, Ustaz. Gimana bisa? Saya ngingkarin tapi saya nonton. Ya gimana bisa? Anda kalau mengingkari, ya sudah matikan tilfasnya. Nggak perlu nonton seperti itu. Jelas kemungkaran yang luar biasa sekali. Ya, harus wajib mengingkari dengan hati. Di Indonesia ini fenomenanya luar biasa. Ya, bentuk-bentuk kesyirikan itu luar biasa. Banyak masyarakat yang meremehkan masalah ini. Padahal ini adalah sumber kerusakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan qul huwallahu ahad, satu fi dzatihi. Pada zatnya Allah tidak berbilang. Ya, seandainya Tuhan itu lebih dari satu, maka akan terjadi apa? Kehancuran. Akan terjadi perang. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan kan? Ya. Seandainya Tuhan itu dua, maka akan terjadi kekacauan. Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Ahad dalam zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah? Suatu pertanyaan. Aina Allah? Ya. Maka kita menjawab sebagaimana yang dijawab atau yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsyis. Allah beristiwa ala arsyihi. Allah berada di atas arasnya. Di sini bumi. Di atas bumi ada langit. Berlapis-lapis langit. Terus ya. Kemudian di atas langit makhluk yang paling tertinggi ya. Di antaranya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di atas surga Allah atapnya adalah lebih tinggi lagi, yaitu arsy. Arsy itu terdiri dari air. Sebagaimana wakana arsyuhu 'alal ma', ada air, kemudian ada arsy. Dan arsy itu kata Allah ya adalah makhluk paling tinggi lah. Makhluk yang terbesar. Ya. Dan Allah berada di atas arsy. Allahu akbar, Allah lebih besar dari semua. Subhanallah. Ya. Ustadz, siapakah yang menciptakan Allah? Ada pertanyaan seperti itu. Kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Ada. Manusia punya otak, punya pikiran kan? Kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Rasul SAW pernah, para sahabat bertanya tentang itu. Jangan seperti itu kata Nabi. Katakan amantu billah. Karena itu adalah dari syaitan. Itu adalah waswasnya dari syaitan. Wal awwal, dialah yang awal. Wal akhiru, dialah yang akhir. Dialah Allah yang laisa ba'dahu laisa qablahu syai', tidak didahului oleh apapun. Al-awwal. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, katakan saya beriman kepada Allah. Nah,
Nah, di sini Allah mengenalkan dirinya bahwa Allah satu dalam zatnya, satu fi af'alihi dalam perbuatannya terhadap alam ini. Hanya Allah yang melakukan ini semua. Tidak ada yang lain. Bukan dewa surya, bukan dewa Siwa, dewa-dewaan gitu. Iya. Di Mahabharata malah lucu ya. Dewa surya punya anak. Ya. Anaknya dewa lagi. Berantem sama dewa ini. Riweh emang itu menggambarkan betapa ya seperti itu kalau Tuhan-Tuhannya banyak gitu ya. Gitu ya. Nah, Allah satu dalam perbuatannya, yang menciptakan langit bumi Allah, yang menumbuhkan tumbuhan Allah, yang memberikan semua keperluan untuk manusia Allah, yang memberikan penyakit Allah, yang mengangkat penyakit Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa melakukan itu. Manusia tidak bisa melakukan itu. Bahkan Allah menantang manusia. Innallaha la yadhlimu mithqal innallaha yastahi ayyadhliba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tantang manusia. Hai kamu kalau misalkan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah, tong jauh-jauh cek Allah. Mungkin gitu ya. Sok ciptakan tuh nyamuk. Silakan. Ciptakan nyamuk. Langsung kan kita bingung kan? Manusia bingung, nggak bisa ciptain nyamuk, nggak bisa Pak. Ya. Apalagi yang di atasnya, apalagi manusia. Allah Maha Mampu. Yang menciptakan alam ini Allah Subhanahu wa taala, keteraturan yang luar biasa, presisi yang luar biasa. Allah ciptakan alam ini dengan presisi yang luar biasa, keseimbangan dan keteraturan yang luar biasa. Ya. Wa aqimu al-wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya. Letakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan coba-coba merusak keseimbangannya. Ciptaan Allah sangat seimbang sekali. Semua ini ada fungsinya, Pak. Jangan kira nggak ada fungsinya. Termasuk pohon, ada fungsinya? Ada. Ya, menyerap oksigen dan bahkan akarnya itu untuk menanam, akarnya untuk menahan air. Ketika fungsi itu dihilangkan, jangan salahkan kalau terjadi bala. Ya. Hutan yang harusnya ya menjadi penampung air dihilangkan oleh manusia. Dirubah ya menjadi tambang. Dirubah menjadi pabrik, dirubah menjadi perkebunan sawit. Rubah hutan. Ekosistem berubah. Hewan-hewan akhirnya punah. Begitu manusia. Tetapi jangan salahkan Allah. Allah datangkan azab atau datangkan bencana, ya. Allah datangkan bencana sesuai dengan yang terjadi di tempat itu. Salah sendiri. Anda merubah ini menjadi tambah. Ya, makanya kata Allah dhaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat
mudah-mudahan pemerintah kita cepat ya menyelesaikan semuanya dan bisa mengambil pelajaran yang paling penting. Ya, jangan gampang ya merubah presisi yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Keseimbangan yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Enggak gampang, Pak. Ya, memperbaikinya tidak mudah. Allah sudah buat seimbang sudah. Ya. Semua yang dibuat oleh Allah seimbang. Wahidun fi af'alihi, wahidun fi sifatihi. Allah satu dalam sifat-sifatnya. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak diserupakan oleh siapapun. Tidak bisa. Ya. Allah punya nama-nama, Allah punya sifat-sifat yang sangat spesial yang tidak disamai oleh siapapun. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan As-Sami, mendengar, bukan berarti pendengarannya sama dengan pendengaran manusia. Beda. Manusia hanya mendengar dari zahirnya saja, apa yang zahir dia dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar sampai bisikan hati manusia. Subhanallah. Allah mampu mendengar semua suara-suara yang ada dan mampu menangkapnya detail dalam satu waktu. Luar biasa. Tidak tertandingi, Pak. Ya. Subhanallah. Pendengaran Allah, penglihatan Allah pun sama. Pengetahuan Allah pun sama. Kadang ada orang berpikir, gimana ya? Nah, itu gimana nih? Kalau sudah bilang gimana, ini sesat sudah. Ya kenapa? Seolah-olah ingin menyamakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana ya Allah turun ke bumi, turun di sepertiga malam? Gimana itu? Nggak bisa ngebayangin gitu. Karena mereka berupaya untuk menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan kaifiyahnya ya dengan kaifiyah mereka. Tidak. Ya. Allah ketika Allah menginformasikan tentang sesuatu, ya kita yakini saja. Bagaimananya wallahu a'lam bishawab, pokoknya kita yakini seperti itu. Makanya Al-Imam Malik ditanya oleh muridnya gitu ya tentang istiwa. Wahai imam, gimana nih tentang istiwa? Allah di atas arsy. Al-istiwa maklum. Istiwa itu apa? Diketahui maknanya. Allah berada di atas arsy. Ya. Wal kaifu wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib, wal kaif majhul. Tetapi gimananya majhul. Enggak diketahui, enggak ada informasinya. Al-iman wajib kita mengimani. Makanya ada sebagian orang, dan ini sangat sesat sekali ya. Tenang aja, di Indonesia nyebut sesat, nyebut enggak sesat tenang, enggak akan di penjara, Pak. Beda sama di luar negeri. Ya, karena dilindungi. Ini kan kita tengah berbicara di masjid gitu kan. Ya. Yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ada kan? Allah itu di mana-mana. Ini jelas sangat rusak sekali akidah seperti ini. Nggak bisa ngebayangin Tuhan itu di mana-mana. Ya. Gimana kalau misalkan Tuhan itu di mana-mana, berarti ada di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang tidak pantas. Bahkan ada seorang yang akhirnya dipenggal, dihukum penggal, itu bernama Ibnu Arabi. Ya. Allah itu menjelma pada seluruh makhluknya, atau yang dinamakan dengan hululiyah. Allah menjelma pada seluruh makhluknya. Luar biasa. Jadi tidaklah aku melihat ada makhluk di depanku, melainkan aku anggap dia adalah Tuhan. Ada Tuhan di situ. Termasuk pada diriku ada Tuhan. Jelas sesat. Ada juga yang meyakini Allah itu tidak di mana-mana, tetapi Allah ada. Tapi tidak di mana-mana. Tidak punya arah, tidak punya Allah ada. Yakin aja Allah ada. Ya, tapi tidak di mana-mana. Ya.
Kenapa? Kalau Allah berada di arsy katanya berarti Allah butuh tempat, dan itu mustahil bagi Allah. Loh, itu kesimpulan dari siapa, Mas? Allah, kalau Allah butuh tempat, dari mana menyebutkan Allah butuh tempat? Anda sendiri yang bilang gitu. Berarti Allah, nah itu berartinya itu. Berarti, nah, nggak bisa kita tafsirkan seperti itu. Ya. Banyak di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ya yang di situ ada pada makhluknya tetapi kan berbeda. Ya. Yang bilang Allah istiwa di atas arsy-Nya itu bukan siapa-siapa. Allah langsung dalam Al-Qur'an. Selesai sebenarnya, Pak. Masalah seperti ini. Sudah kita meyakini saja. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan aamintum man fis sama. Itu sudah tidak bisa lagi ditafsirkan oleh siapapun. Aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman terhadap zat yang berada di langit? Sudahlah, nggak bisa ditafsirkan lagi udah itu. Mau ditafsirkan apa tuh? Dalam surah apa itu, Pak? Al-Mulk. Aamintum man fis sama. Ya. Sudah nggak bisa ditafsirkan lagi, sudah susah itu. Ya. Kalau kita berdoa, tangan kita gimana, Pak? Iya kan? Ngangkat ke atas. Menunjukkan kalau secara fitrah manusia itu meyakini bahwa Tuhan itu berada di atas. Ya, kadang-kadang orang awam tanya, "Gimana kapan nikah?" Iya, tergantung yang di atas aja lah. Kan gitu, Pak. Kadang-kadang yang jawab orang non-muslim, Pak. Iya kan? Ya gimana yang di atas aja. Orang non-muslim aja seperti itu. Ya, Firaun ya mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kalau Tuhanmu ada, saya mau lihat mana? Saya mau ke tempat yang tinggi, mana Tuhan? Lihat." Ya. Keyakinan juga bisa dia diinikan gitu ya. Ditolak gitu ya. Nah, Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Allah itu As-Samad, tempat berlindung. As-Samad itu dikatakan ya alladzi yasmadu ilaihil khalqu fi hawaijihim, tempat bersandar dalam kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Artinya bahwa semua kebutuhan makhluk yang ada di sini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang. Makanya rezeki kita, Pak, udah aman. Ya, anggaran hidup kita sudah disiapkan oleh Allah, sudah ada, nggak berkurang sedikit pun, tidak tertukar sedikit pun rezeki kita. Kapan berhentinya, Pak? Rezeki kita kalau kita mati, sudah selesai. Selama kita hidup aman. Makanya yang dikhawatirkan oleh para anbiya ketika mereka menjelang meninggal dunia adalah bukan apa yang nanti kalian makan, nah, tapi apa yang kalian sembah. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah. Ya. Karena kalau urusan rezeki sudah aman semua. Ya, dan tidak tertukar. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, itu kata Allah. Kamilah yang sudah membagi ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia, udah aman gitu. Ya. Jadi nggak perlu kita khawatir tentang rezeki. Ya karena sudah aman, sebelangsak-belangsaknya kita ada rezekinya. Ya. Tapi memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki. Ya, kadang ada kalau mau sukses harus kerja keras dong, kan begitu ya, Pak? Para motivator, ya kita harus kerja keras biar sukses. Ya kalau belum rezekinya gimana, Pak? Udah kerja keras? Ini kurang apa lagi kita kerja keras dari pagi sampai sore, rezekinya segitu-gitu aja. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ya kalau kita mau nyari rezeki, ya asbabnya memang salah satunya adalah kerja keras. Tapi ingat, orang yang bekerja keras belum pasti dapat rezeki yang banyak. Belum tentu, karena rezeki Allah yang ngasih masing-masing.
Ada orang yang sare baik gitu, ya rezekinya ada. Ya, Rapatar itu anaknya Raffi Ahmad iya, langsung sultan gitu kan. Gitu, istilahnya gitu ya. Ada orang yang lahir tiba-tiba sultan. Ya, itu kan rezekinya. Allah sudah ngasih masing-masing, sudah nggak bisa kita mengapa saya gitu kan. Kita tidak akan pernah disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir kita kayak apa nggak pernah, Allah yang undang kita ke sini, sudah rezekinya sudah aman. Makanya dikatakan Allahus Samad, Allah tempat menyandar. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Menyandarkan ini, menyandarkan semua yang ada ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, innallaha la yardha, Allah sangat ridha, subhanallah, simple, kepada orang yang ketika makan ya dan ketika minum dia mengucapkan fayahmaduhu alaih, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah makan tuh, sudah minum, dia menyebut apa? Alhamdulillah. Itu ketika kita mengucapkan itu, alhamdulillah, itu luar biasa, Allah ridho kepada kita. Subhanallah. Kenapa? Karena itu adalah ungkapan ya bahwa kita ini bahwa semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan Allah bukan anak dari siapa-siapa. Ya, dan ini sebagai bantahan terhadap kaum Nasrani yang meyakini Allah punya anak. Ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. 1, 3, 3, 1. Trinitas. Keyakinan yang sangat-sangat salah sekali. Ya, makanya dalam Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh sudah kafir. Dia kafir yang mengatakan Allah itu 1 dari 3 atau 3 dari 1. Ya, ini membantah keyakinan mereka. Lam yalid wa lam yulad. Gimana Allah punya anak? Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghinaan sekali. Dan ya, tapi diyakini oleh orang Muslim, silakan keyakinan dengan keyakinan gitu ya. Ya nanti kan dihukumi nanti di akhirat gitu. Ala kulli hal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun. Ya, tidaklah mendengar tentangku baik itu Yahudi maupun Nasrani, summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa wa qad kana min ashabin nar. Ya, tapi dia tidak mau beriman terhadap apa yang aku bawa, melainkan pasti dia masuk neraka. Pasti dia masuk neraka. Jadi jangan ada upaya-upaya sinkretisme agama atau mengatakan agama itu pada prinsipnya sama. Nasrani itu dia sebenarnya juga menyembah Allah. Ya beda-beda tipis lah gitu ya. Ada yang bilang seperti itu, Pak. Ya, Yahudi juga sebenarnya sama. Beda-beda tipis, nggak perlu kita mempermasalahkan ini. Enggak gitu. Ya. Ini di negara kita ini luar biasa, saking toleransinya bablasnya. Ya. Ini tanggal 25 itu perayaan pertama kali yang diikuti yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Sangat menyedihkan sekali ya sebenarnya. Ya. Sangat menyedihkan sekali. Ya, sakit dengarnya, Pak. Ya, memang kata Rasulullah SAW, tidaklah ada satu hari ya illa walladzi ba'dahu syarrum minh, melainkan hari setelahnya selalu lebih buruk. Ya, illa walladzi ba'dahu syarrum minhu. Ya, kita muslim, ya kita meyakini tentang agama kita. Kita hidup di Indonesia, ya kita menghormati agama mereka. Silakan, lakum dinukum waliyadin. Kalau Anda punya hari perayaan, kita sudah kasih hari libur luar biasa. Kita kasih hari libur 25 libur. Itu sudah penghormatan yang luar biasa, diliburkan. Ya bahkan 25 26. Iya kan? 2 hari monggo libur. Tapi bukan berarti kita harus ngikutin perayaan kalian, karena kita punya prinsip agama kita. Ya. Ya sudah, kita kerjasama bareng, silakan, bisnis dan yang lain
ya, kita bangun negara ini bersama-sama. Oke, tetapi lakum dinukum waliyadin, terhadap keyakinan mohon maaf. Ya, kami punya agama dan Anda punya agama. Kami tidak memaksa Anda untuk ikut agama kami. Ya. Dan Anda pun tidak berhak memaksa kami harus ikut agama Anda. Di situ nilai-nilai toleransi. Sebenarnya Islam itu sudah sempurna banget gitu. Ya, lakum dinukum waliyadin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu. Ya, tidak ada yang sama ahadun satupun, nggak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini subhanallah, ayat ini adalah ayat al-ikhlas. Kenapa? Karena dia mengikhlaskan semua bentuk rububiyah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah nilai-nilai tauhid. Ya, nilai-nilai tauhid. Salah satu nilai tauhid yang luar biasa ini adalah pada surah Al-Ikhlas ini. Makanya surah ini ya disebut oleh Rasul sulusul Quran. Innaha la ta'dilu sulusul Quran. Ini menyerupai sepertiga Al-Quran. Dan mudah-mudahan ya kita semakin istiqamah ya dengan mempelajari isi dan kandungan dari surah ini. Demikian yang saya sampaikan. Sudah masuk surah, Pak? Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.